Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesehatan untuk melaksanakan aktivitas kita beribadah. Teman-teman, beberapa waktu ke belakang alhamdulillah kita telah melaksanakan pesta demokrasi pemilihan presiden secara langsung, dan alhamdulillah Pak Prabowo terpilih menjadi presiden kita untuk 5 tahun ke depan. Nah, sesuai dengan janji beliau akan mengadakan program makan siang bergizi dan juga mengadakan perombakan dalam kabinet pemerintahan atau kabinet kementerian beliau, yang sudah dilakukan untuk di Kementerian Pendidikan, di mana Kementerian Pendidikan sendiri pecah menjadi 3, yaitu untuk pendidikan dasar dan menengah ini dijabat oleh Prof. Mufti. Di beberapa kesempatan Prof. Mufti sendiri sempat menyampaikan terkait dengan program beliau, yaitu adanya pendekatan pembelajaran deep learning atau konsep pembelajaran deep learning. Nah, dari 2 hal ini saya coba akan berpandangan terkait dengan 2 hal tersebut. Yang pertama tentang konsep pembelajaran deep learning, yang kedua tentang program makan siang bergizi, yang nanti saya akan kaitkan dengan program pemenuhan sarana dan prasarana bergizi di sekolah-sekolah. Oke, yang pertama terkait dengan konsep pembelajaran deep learning. Nah, konsep pembelajaran deep learning sendiri yaitu adalah konsep pembelajaran yang didesain untuk menguatkan pemahaman siswa melalui kegiatan atau pendekatan pembelajaran yang lebih dalam. Nah, ada 3 pilar utama dalam konsep pembelajaran deep learning sendiri. Yang pertama ada mindful learning, yang kedua ada meaningful learning, dan yang ketiga ada joyful learning. Nah, 3 konsep ini sendiri sebenarnya sudah ada dalam kurikulum Merdeka. Nah, di mana konsep mindful learning-nya ini siswa mirip seperti di kurikulum Merdeka itu adanya mindfulness atau menghadirkan seutuhnya dalam kegiatan proses pembelajaran. Sementara untuk meaningful learning ini hampir sama dengan di kurikulum Merdeka, yaitu berpusat pada peserta didik. Nah, siswa diajarkan untuk mencari atau memahami alasan bagaimana pembelajaran yang dia lakukan ini akan bermakna untuk kehidupan dia bermasyarakat. Yang ketiga terkait dengan joyful learning, ini adalah di kurikulum Merdeka ada istilah well-being. Nah, jadi pembelajaran ini sekolah harus menciptakan pembelajaran aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, joyful learning sendiri ini akan tercipta apabila meaningful dan mindful learning-nya sudah dilaksanakan, sehingga pembelajaran ini akan jauh lebih menyenangkan. Nah, konsep ini sendiri, deep learning sendiri ini tentunya kalau pandangan saya tidak akan mengganti dari kurikulum yang sudah ada, yaitu kurikulum Merdeka. Karena deep learning sendiri adalah merupakan pendekatan pembelajaran. Apapun pendekatannya itu, mudah-mudahan ini dapat membuat kurikulum Merdeka jauh lebih baik. Nah, yang kedua terkait dengan program makan siang gratis. Atau untuk program makan siang gratis sendiri, saya berpandangan bahwasanya program ini sangat baik, di mana program ini akan mengakomodir kebutuhan gizi dari peserta didik, dengan harapan setelah gizinya terpenuhi, maka peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik dan akhirnya dihasilkan lulusan-lulusan yang memang akan diterima oleh industri untuk jenjang SMK. Nah, kaitannya dengan pemenuhan sarana bergizi juga ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Artinya begitu ada program makan siang bergizi ini, jangan sampai mengurangi atau jatah porsi dari dana pendidikan, di mana pemenuhan kebutuhan terkait dengan sarana dan prasarana ini masih sangat jauh. Artinya program ini memang harus dibarengi dengan kelengkapan sarana dan prasarana supaya pendidikan atau pembelajaran yang didapatkan oleh siswa akan jauh lebih bermakna. Nah, kalau hal ini sudah terjadi, maka banyak siswa atau lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah ini diterima oleh industri atau tempat-tempat dinas lain yang memang membutuhkan terkait dengan siswa-siswa atau lulusan terbaik. Nah, kalau sudah demikian, maka tingkat pengangguran yang ada di Indonesia ini akan sedikit berkurang. Dan
tentunya akan merubah dari pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait pandangan saya dengan dua program dari pemerintah. Mudah-mudahan program ini berjalan dengan lancar dan baik. Teruslah berbuat baik, khairun nas wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.